Bismillah, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku jilid keempat Sejarah 25 Nabi dan Rasul, disertai kisah-kisah para nabi lainnya, memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan Rasul. Penulis buku ini Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhahullah dan Aiman Umar Abdul Aziz Hafidhahullah. Penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Alhamdulillah, kita telah membaca beberapa kisah para nabi dan melanjutkan membaca kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala, "mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfar rasulu min dzalika thalathatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira." Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi. Di antara mereka yang termasuk rasul sejumlah 315. Suatu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishah dan As-Sakhihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Ilyas selesai menunaikan tugasnya berdakwah kepada kaum Ba'albak, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang menggantikan Nabi Ilyas alaihi salam. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Nama lengkapnya adalah Ilyas bin Akhtub alaihi salam. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas alaihimussalam, keduanya berdakwah kepada kaum yang sama, yaitu kaum Ba'albak. Akan tetapi, Nabi Ilyas alaihissalam datang setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam ini disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Juga Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat pada masanya. Quran Surat Al-An'am ayat 86. Subhanallah, Nabi Ilyas alaihi salam termasuk salah seorang nabi yang memiliki kedudukan tinggi pada masanya. Tentu, ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi. Nabi Ilyas alaihi salam meneruskan dakwah Nabi Ilyas alaihi salam kepada kaum Ba'albak. Beliau membawa syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ilyas alaihi salam. Pada zaman itu, kaum Ba'albak sering berbuat kekufuran dan kesyirikan. Ternyata kaum Ba'albak masih keturunan bangsa Yahudi. Kaum Israel, kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka adalah bangsa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Kenapa? Karena mereka diberikan ilmu dan kitab Taurat, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah mengajak kaum Ba'albak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan. Sebelum wafat, Nabi Ilyas alaihi salam menyerahkan tugas kenabiannya kepada salah seorang kaumnya. Dia adalah pemuda yang mampu menjalankan tugas kenabian dengan baik. Dia bernama Zulkifli alaihi salam. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan membaca kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Semoga kita bisa memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari kisah yang kita baca barusan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.